jadi korban tebusan. Darahmu menyucikanku menjadi baru. Kaulah Tuhan keselamatanku. Ku naikkan syukurku padamu atas kasih setiamu, dan jiwaku kan memuji kebesaranmu. Sekarang ku terima anugerahmu. Kasih Yesus mengangkat hidupku. Kau buat ku berharga di matamu. Kasih Yesus pulihkan hidupku. Anugerahmu membebaskan hidupku. Telah memberikan hidupmu untuk jadi korban tebusan. Darahmu menyucikanku menjadi baru. Kaulah Tuhan keselamatanku. Ku naikkan syukurku padamu atas kasih setiamu, dan jiwaku kan memuji kebesaranmu. Sekarang ku terima anugerahmu.
Firman-Mu teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu. Rahmat-Mu melimpah bagiku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Firman-Mu teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu. Rahmat-Mu melimpah bagiku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Oleh bilur Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Oleh bilur Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku.
menjadi korban tebusan. Darahmu menyucikanku menjadi baru. Kaulah Tuhan keselamatanku. Ku naikkan syukurku padamu atas kasih setiamu, dan jiwaku kan memuji kebesaranmu. Sekarang ku terima anugerahmu. Kasih Yesus mengangkat hidupku. Kau buat ku berharga di matamu. Kasih Yesus pulihkan hidupku. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Suatu anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kita datang ke hadirat-Nya, membawa ucapan syukur penyembahan kita, karena Dia adalah Tuhan yang layak untuk dipuji, disembah, dan ditinggikan. Percaya katakan amin. Marilah kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, satu hal yang kami percaya, bukan karena kuat dan gagah kami dapat bertahan hingga detik ini Tuhan. Tapi semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan saatnya kami datang ke hadirat-Mu membawa ucapan syukur penyembahan kami, karena Engkau sungguh amat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap menyembah Yesus Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan sangat baik, dan kami hanya berharap pada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus Tuhan. Sungguh bukan karena kuat dan gagah,
la ya raba ya raba ya raba shikira la ya raba shikira la ya raba ba 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 raba shikira la ya raba ya raba. Ora takana mashikira takana mashikira la ya raba ya raba ya raba. Ora takana masikiri tikina masekira bakana masekira mo. Irela ya raba takana masekiri tikini masyokoro ba 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 raba ya raba la ya raba ya raba ya raba ya raba. Ora takana masikiri tikina masyokora ba 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 raba shikira la ya raba shikara. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Kami percaya pada firman-Mu. Barang siapa yang berharap padamu tidak akan pernah dikecewakan. Saat ini Tuhan, kami mau nyatakan Kaulah pengharapan setiap kami. Dan kami percaya pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia semua yang berharap padamu, yang percaya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Woo! Haleluya Tuhan. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Jemaat Tuhan sendiri katakan harapanku dalam Yesus. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri untuk Yesus Tuhan. Katakan harapanku di dalam Yesus. Harapanku dalam Yesus tak
namamu, bagi namamu. Tuhan yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang Berapa paling banyak untuk percaya bahwa Yesus. kita punya Tuhan Yesus yang baik. Boleh lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Come on. Kami bersuka cita Tuhan. Mari bersama-sama katakan di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari bersukacita bagi Tuhan, sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Mari bersama-sama katakan di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidup kami Tuhan, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Katakan amin. Mari bersama-sama katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, sebab Dia baik. Sekali katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kami naikkan syukur kami. Ku naikkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita Bapak Saudara. Engkau baik. Mari semua angkat tanganmu katakan Engkau baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan Engkau baik. Amin. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Seberapa banyak yang percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah tertandingi dengan apapun juga. Bersama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, sebab Kau baik. Mari bersama-sama nyatakan. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan.
Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari bersuka bagi Tuhan. Sungguh tak tertandingi, amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Mari bersama-sama nyatakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Bersama katakan. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh Tuhan pun gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari bersama-sama angkat tanganmu katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang tidak pernah tertandingi dengan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Mari bertepuk tangan semua bagi Tuhan. Bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu katakan. Sungguh tak tertandingi. Dengan iman katakan. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan semua yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu yang tidak pernah tertandingi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Come on. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer.
stars. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, the name above every. How wonderful, how wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, the name above every name, Jesus. Bersama-sama saya undang jemaat Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari angkat kedua tangan kita untuk Yesus, Sang Penyelamat yang sangat ajaib, Sang Penyelamat yang luar biasa, Sang Penyelamat yang mempesona hati setiap kita. Saya bersyukur Tuhan. I will sing for you forever, Lord. Oh, hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Come on, sing it together. I will sing forever. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you, Lord. Jesus, I love you. I
Namamu Yesus, di atas segala sesuatu. Yes. Namamu Yesus yang terindah, yang termulia. Saat kami mengatakan nama Yesus ada kuasa, itu bukan nama yang biasa, tapi itu adalah nama juru selamat. Nama yang membawa kesembuhan, nama yang memulihkan, nama yang membebaskan, nama yang sanggup untuk mengubahkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami berseru nama Yesus. Nama Yesus, di dalam nama Yesus ada pertolongan yang sempurna. Di dalam nama Yesus ada segala sesuatu yang memberkati hidup kami. Haleluya. Yesus, Engkau layak. Yesus, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Yesus, kami datang ke tempat ini untuk berjumpa dengan Engkau, untuk mengalami Engkau, untuk mengenal Engkau lebih dalam. Dan terima kasih Yesus, Engkau bukan jauh-jauh daripada kami. Engkau paling dekat kepada kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kurabru karasura bakara sura bakara de. Yesus dekat kepadamu. Yesus di dalammu. Oh, saya percaya saat ini Bapak Ibu Saudara, dia mau mengatakan, dia mau mengingatkan, dia tidak jauh daripadamu. Dia tidak jauh daripadamu, dia dekat kepadamu, dia di dalammu, dia tidak pernah meninggalkanmu, dia ada bersamamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami ada di sini hari ini Tuhan, itu semuanya karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu kepada kami. Kami berada di sini karena kebaikan-Mu. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Pagi hari ini saat kami mengarahkan hati, telinga dan pikiran kepadamu, Engkau akan berbicara kepada kami. Kami akan mengenal, mengalami Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus, Engkau ajaib, dahsyat, luar biasa. Dan semua kemuliaan hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap orang yang percaya bersama dengan saya katakan, amin, amin. Sebelum duduk berikan kemuliaan lebih lagi kepada Yesus. Lebih lagi, semangat lagi. Haleluya. Sebelum duduk mungkin lihat kiri kanan, katakan shalom, shalom. Lihat sekelilingnya, ya. Kasih senyum di belakang masker itu, ya. Masih bisa terlihat senyum melalui mata, ya. Bisa terasa senyumnya sekalipun nggak nampak giginya. Haleluya. Siapa yang di sini yang bersuka cita di dalam Yesus pada pagi hari ini? Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Saya bersuka cita pagi ini saudara, karena boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara setelah cukup lama ya. Kalau tidak salah, kalau saya tidak salah hitung, mungkin sudah 3 tahun ya kita tidak berjumpa. Jadi betapa hati saya senang sekali kembali lagi ke YHS Malang pada pagi hari ini berjumpa dengan keluarga saya yang luar biasa yang ada di tempat ini. Kalau saudara bersuka cita pagi ini, sekali lagi berikan tepuk tangan lebih semangat lagi kepada Yesus. Ya, mungkin pandemi memisahkan kita untuk sementara waktu, pasti selalu jumpa kembali di dalam Tuhan. Amin. Ya, Tuhan luar biasa. Kalau ada yang di sini yang belum kenal sama saya, mungkin cukup lama saya tidak datang, atau saudara lupakan saya, tidak apa-apa, saya tidak sakit hati. Oke, nama saya Susan Hoover. Saya orang Kanada, ya, asli dari Kanada, lahir di Kanada, dibesarkan di Kanada, tapi saya bersyukur 19 tahun yang lalu Tuhan mengutus saya sebagai seorang penginjil misionaris datang ke Indonesia. Nah, kalau saya sudah 19 tahun di Indonesia, makanya saya berharap di akhir khotbah ini tidak ada yang tanya lagi kenapa saya bisa bahasa Indonesia ya. Karena cukup lama dan juga karena anugerah Tuhan ya. Kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan pasti memberikan apa yang kita perlukan. Jadi saya bersyukur saya bisa melayani Tuhan cukup lama di Indonesia. Saya sekarang pindah rumah tinggal di Malaysia, tapi tetap jalani semua pelayanan ya, missionary, sekolah Alkitab semua saya masih jalani di Indonesia ini. Dan pagi ini saya senang gitu bisa jumpa kembali, dan dalam mungkin 1-2 minggu ini
Tuhan mengingatkan saya terus akan satu ayat. Itu muncul. Tanpa saya buka firman Tuhan baca pun itu muncul ayat ini. Buat saya merenungkan, saya pikirkan. Jadi saya mau berikan firman Tuhan kepada kita pagi ini. Untuk kita bisa membandingkan perbedaan dengan pengetahuan atau pengenalan akan Tuhan. Nah saudara jangan salah pengertiannya. Kalau saya mengatakan yang kita mau menerima, yang kita mau alami itu adalah pengenalan akan Tuhan. Bukan saja pengetahuan. Nah pengetahuan itu penting, untuk belajar, untuk tahu tentang Tuhan itu memang penting. Belajar datang, dapat firman itu penting. Tapi saya percaya yang Tuhan mau kita mengalami. Bukan saja untuk tahu tentang Tuhan. Tapi untuk mengenal pribadinya. Amin, saudara setuju semua? Amin. Amin, lebih kuat lagi katakan amin. Amin. Bahkan kalau kita buka dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 8 ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini, mengingatkan kita ya di bagian B. Bahwa pengetahuan bisa membuat sombong. Tetapi kasih membangun. Jadi kalau kita hanya orang yang belajar firman Tuhan atau belajar tahu tentang Tuhan hanya sampai pengetahuan saja. Yang bisa terjadi kadang-kadang kita merasa sombong, kita merasa kita yang paling tahu. Tapi saudara kalau kita mengenal pribadinya Tuhan yang adalah kasih, kita tidak mungkin menjadi sombong. Karena kita mengalami, kita tahu bukan karena pengetahuan kita. Semuanya yang kita terima adalah karena kasihnya, karena anugerahnya Tuhan. Itu akan membuat kita memberkati dan membangun orang lain. Kadang-kadang orang yang hanya dapat pengetahuan sampai pengetahuan saja dan tidak mengenal hatinya Tuhan, merasa sombong, suka berdebat, suka menunjukkan lebih tahu daripada orang lain, ya suka koreksi-koreksi, suka membuat seperti ini supaya dirinya lebih nampak tahu. Tapi saudara, pengetahuan itu hanya buat kita sombong dan itu bukan jadi sepertinya Tuhan. Yang buat kita transformasi dan menjadi seperti Tuhan adalah mengenal pribadinya Tuhan, mengalami kasihnya. Dan itu yang saya percaya saudara mengalami di sini. Yang setuju katakan amin. Saya tahu saudara pakai masker agak susah bicara, tapi saya masih suka dengar suara saudara ya. Haleluya. Jadi ayat-ayat yang saya merenungkan belakangan ini bukan ini saudara. Saudara saya mau kita belajar sesuatu bersama-sama hari ini dalam ada ayat-ayatnya. Terima kasih dalam kenapa saya tiba-tiba lupa? Harus tuh Yohanes, salah bicara. Tadi saya mau 1 Timotius, ada berapa ayat ini? Ini dari 1 Yohanes dulu ya, amin, amin. 1 Yohanes. Nah dalam 1 Yohanes ini ada satu kata yang keluar terus. Dalam satu surat ini, 1 Yohanes. Itu adalah kalau bahasa Yunaninya, ginosko. Ginosko, semua ya coba daripada kita belajar bahasa Inggris hari ini kita belajar bahasa Yunani ya. Semua 1, 2, 3 katakan ginosko. 1, 2, 3 sekali lagi ginosko. Oh ginosko, ada pernah tahu ginosko itu artinya apa saudara? Artinya mengenal. Nah itu kadang-kadang diterjemahkan tahu atau kenal. Tapi arti bukan saja mengenal, itu adalah benar-benar alami mengenal sedalam-dalamnya. Dalam 1 Yohanes ini dikeluarkan lebih daripada 30 kali. Padahal surat 1 Yohanes ini tidak terlalu panjang saudara. Tapi berkata terus Yohanes ini kepada kita. Bahwa kita mengenal, alami, benar-benar sedalam-dalamnya. Dengan berapa aspek itu kan. Kenal, alami, percaya akan Tuhan. Nah kita mau lihat ayatnya ada di sini. 1 Yohanes 2 ayat 12. Kita akan baca dari ayat 12 sampai ayat 14. 1 Yohanes 2 ayat 12. Berkata apa? Aku menulis kepadamu anak-anak. Karena dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Siapa yang percaya? Dosamu sudah diampuni oleh Yesus. Amin. Wah saya lihat pagi ini orang-orang yang sudah diampuni. Amin.
Wah, luar biasa. Nah, harus menulis, dia menulis kepada mereka, dia berkata, itu semua dia panggil mereka semua anak-anak ya. Saudara, dia panggil mereka semua anak-anaknya. Dan dia berkata, anak-anakku dosamu sudah diampuni. Dan dia lanjut ayat 13. Aku menulis kepadamu bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari semula. Aku menulis kepadamu orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu anak-anak kecil, karena kamu mengenal Bapa. Nah, banyak orang bisa lihat di sini kan, ada seperti orang yang dia menuliskan, mungkin ada perjalanan iman. Perjalanan mengenal Tuhan yang beda-beda. Ada berkata di sini yang terakhir kan, ada anak-anak kecil mengenal Tuhan itu sebagai Bapa. Kan aku berkata anak-anak kecil kamu mengenal Bapa. Tapi kalau sudah muda, anak muda mungkin sudah jalani sedikit dalam perjalanan iman, pengenalan akan Tuhan. Itu sudah sampai mengalahkan yang jahat. Sudah sampai mungkin tidak lagi ya dirasa di bawah kuasa iblis. Sudah tahu kebenaran, sudah tahu kemenangannya. Sudah keluar dari para dosa. Sudah dialami Tuhan. Tapi berkata kepada bapak-bapak yang paling dewasa. Kamu mengenal dia yang ada dari semula. Lihat saudara mulai mengenal Bapa. Yang anak-anak kecil sampai kepada bapak-bapak yang dewasa-dewasa. Bukan sesuatu yang lebih-lebih. Itu adalah mengenal dia dari semula. Artinya sudah mengenal dia semuanya. Sudah benar-benar mengenal. Sudah benar-benar alaminya Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada kita saudara, dalam perjalanan kita dengan Tuhan, jangan pernah berpikir, oh saya mengenal Tuhan terus cari yang lain. Tidak ada yang lain yang kita cari di luar pada pribadinya Tuhan. Dia adalah segala sesuatu bagi kita. Amin. Nah, tahu tentang Tuhan, mengenal Tuhan itu beda. Ada orang yang kadang-kadang pertama kali lihat saya saudara, takut kepada saya. Hah? Kenapa takut kepada saya? Karena mereka lihat saya dari jauh belum kenal. Saya ingat pertama kali saya pergi ke pasar dekat rumah saya, orang semua heboh lihat saya. Seperti bule masuk pasar saudara ya, bule masuk kampung ya. Orangnya kan heboh-heboh sedikit. Saya mau dekatin satu tempat beli sesuatu, saya lihat mereka saling dorong-dorong. Kamu bicara sama dia, yang lain takut. Kenapa? Saya dengar mereka bilang ini, saya nggak tahu bahasa Inggris, kamu yang bicara gitu kan. Kenapa mereka takut sama saya saudara? Karena belum kenal. Betul nggak? Kalau sudah kenal, pasti nggak takut lagi. Karena udah tahu, nggak usah bahasa Inggris sama saya, bahasa Indonesia pun bisa ya kan. Jadi pengenalan itu pasti akan mengubah, konsep kita akan mengubah betapa dekatnya kita bisa kepada seseorang. Jadi saya bersyukur untuk saudara hari ini, kita bukan orang yang hanya tahu tentang Yesus. Kita adalah orang yang dipanggil mengenal pribadi Yesus. Amin. Makanya kita tidak ada ketakutan, tidak ada segan-segannya, tidak ada merasa tahu tapi sebenarnya jauh. No, kita adalah orang yang sudah begitu dekat kepadanya. Dan memang kita mulai dari mengenal Tuhan. Tapi dalam proses perjalanan saudara, kita tetap apa? Lebih dalam pengenalan itu. Bukan dapat sesuatu yang lebih-lebih. Yang paling dewasa yang dipuji di sini untuk satu hal. Mengenal dia. Tidak ada yang lebih indah daripada ini. Kita bisa lebih lagi mengenal pribadi Yesus. Mengenal Tuhan. Amin. Amin saudara. Dan ini yang saya pikir-pikir luar biasa. Kenapa? Karena pikirkan ini dalam kepercayaan kita. Kita bukan orang yang dipanggil hanya untuk tahu sesuatu atau hafal sesuatu atau bisa jawab sesuatu. Tapi kita adalah orang yang benar-benar dipanggil untuk mengenal dan mengalami Tuhan. Menjadi satu dengan Tuhan. Saya nggak tahu saudara, Bapak Ibu saudara rasakan atau enggak. Ini berbeda loh saudara. Ini berbeda.
Kita orang Kristen bukan dipanggil hanya untuk tahu sesuatu atau hafal firman Tuhan. Kita dipanggil untuk benar-benar mengenal dan mengalami Dia. Oh, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara datang beribadah hari ini. Luar biasa. Apalagi saya lihat jam 7 pagi pun sudah rame. Wah, saudara luar biasa itu ya. Luar biasa. Dan bukan saja tunggu ibadah online, sudah datang onsite. Luar biasa. Dan saya bersyukur saudara kita datang beribadah, dengar khotbah bukan saja untuk tahu-tahu. Saya harap saudara dari beribadah hari ini tidak hanya lebih tahu tentang Tuhan. Tapi sebenarnya kita datang beribadah untuk apa? Mengenal Dia. Saat kita menyembahnya, kita bisa rasakan. Kita diingatkan apa yang Dia lakukan bagi kita. Saat firman disampaikan, kita tahu, oh ini Yesus seperti apa. Bukan Yesus yang jauh. Tapi Yesus seperti itu ada di dalam diriku. Oh, siapa yang ngerasa itu kehormatan yang luar biasa, amin. Wow. Jadi bagaimana kita boleh mengenal Dia? How to know Him. Bagaimana mengenal Dia? Saudara, saya mau katakan ada 2 cara yang besar ya mengenal Tuhan. Mulai dengan firman-Nya yang tertulis. Membaca bagaimana kita temukan hatinya Tuhan, bagaimana kenal Tuhan itu seperti apa. Firman-Nya yang tertulis jelas-jelas mengatakan Tuhan seperti apa. Kita mengenal, saat kita baca firman itu bukan aja firman yang tertulis kita baca saja. Itu benar-benar kebenaran yang berkuasa sampai hari ini. Dan yang kedua bagaimana mengenal Dia. Firman bukan saja tertulis saudara. Firman itu menjadi hidup dalam pribadi Yesus. Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang kalau belum melihat Bapa, semua bisa mengenal melihat Bapa melalui melihat aku. Jadi saudara pernah berpikir enggak ya? Yesus itu banyak orang mengatakan Yesus itu datang untuk mati bagi dosa-dosa kita. Yesus itu datang untuk menjadi korban bagi kita. Betul saudara. Tapi kalau Dia hanya datang untuk itu, Dia bisa datang gak usah pelayanan-pelayanan, gak usah keluar menyembuhkan orang, gak usah melayani yang berdosa, gak usah cari-cari siapa. Dia bisa langsung kepada salib. Tapi Yesus tidak datang hanya di sini langsung menjadi korban bagi kita. Yesus datang cukup lama pelayanan. Lakukan mukjizat, melayani, menyembuhkan, lakukan semua. Supaya kita bisa lihat Tuhan itu seperti apa. Saat Yesus mendekati orang yang paling berdosa, kita bisa lihat, wah ternyata Tuhan bukan Tuhan yang menjauhkan diri. Dia mendekati kita, Dia mau menolong kita, menebus hidup kita. Amin saudara. Saat kita lihat orang yang benar-benar sakit, siapapun gak tertolong, bisa menolong mereka, siapapun gak ada obat lagi bagi mereka. Kita bisa lihat hati Yesus datang untuk menyembuhkan mereka. Yesus adalah firman yang hidup. Kalau mau tahu Tuhan itu seperti apa, lihat pribadi Yesus. Amin. Kadang-kadang orang pikir mereka tahu tentang Tuhan. Tapi yang mereka tahu tidak sesuai dengan Yesus. Makanya saudara kita tidak dipanggil hanya untuk tahu-tahu. Kita dipanggil untuk mengenal dan mengalami pribadinya. Amin. Amin. Dan akan ada hasil yang keluar dari itu saudara. Memang kalau kita mengenal seseorang dalam hidup kita ya di dunia ini. Sangat berbeda dengan hanya tahu dan ada proses pengenalan. Ada proses perjalanan. Saudara saya datang semalam itu dari Jayapura. Saya minggu lalu saya mengajar di ada cabang sekolah kami sudah buka di Papua. Nah karena pandemi juga sudah lama tidak pergi, sejak pembukaan baru minggu lalu baru pergi. Jadi saya semalam itu pagi-pagi dari Jayapura. Kalau waktunya waktu Indonesia Barat itu jam 5 pagi saya sudah berangkat dari sana menuju ke Benara. Tapi mungkin saudara tahu ya di Indonesia terbang-terbang ini, wah kita perlu doakan ya, delay. Okay? Jadi proses perjalanan itu ya, cukup lama dari Jayapura. Dari Jayapura pergi lagi ke Timika. Dari Timika pergi lagi ke Makassar. Dari Makassar, wah ketinggalan pesawat karena delay. Pindah pesawat lagi, naik pesawat ke Surabaya.
Apakah sampai? Belum sampai saudara, naik mobil lagi ya pergi ke Malang. Nah itu saya keluar dari pintu di Jayapura, tidak tiba-tiba sampai di Malang. Ada proses untuk sampai di sini. Ada proses untuk sampai destinasi. Kita bangun hubungan dengan orang di dunia ini sama juga saudara. Saya dari hari pertama lihat suami saya tidak langsung, wah sudah jadi suami. Ya kan? Ada proses pengenalan. Ya ada sebagai teman, ada sebagai pacar ya kan. Ada sampai jalani lebih serius lagi, ada sampai jadi suami. Dan hari saya terima dia janji kepada dia menjadi istrinya, dia menjadi suami saya. Tidak langsung mengenal semuanya saudara. Sudah 7 tahun menikah, ada rahasia-rahasia keluar ya. Ada yang saya temukan, oh ternyata dia punya karunia ini, oh ternyata dia seperti ini. Yang sudah menikah lama lebih tahu daripada saya, amin. Ya, ada proses pengenalan yang lebih dalam lagi. Seperti itu dengan Tuhan. Jadi jangan kita berpikir, oh karena sudah percaya kepada Yesus, saya sudah. No saudara, ada proses pengenalan akan dia yang indah. Semakin hari semakin mengenal. Apa yang dia lakukan bagi kita, siapa pribadinya bagi kita, hatinya bagi kita, janjinya bagi kita, berkatnya bagi kita. Wah, tidak pernah bosan perjalanan ini dengan Tuhan. Makin mengenal dia, makin semangat karena dia luar biasa. Yang setuju tepuk tangan bagi Yesus. Dan pengenalan beda dengan pengetahuan. Kalau hanya tahu akan dia, mungkin aku tahu. Tapi pengenalan itu transformasikan kita. Saat kita mengenal dia, itu transformasikan kita. Jadi ada hasil-hasil keluar dari pengenalan akan dia. Contohnya tadi kita membaca. Berkata, mereka yang muda pun sudah ada sesuatu yang mereka alami saat mereka itu mengenalkan Tuhan. Berkata ada prosesnya, kalau kita kembali lagi kepada ayat yang 13 tadi. Dia berkata, menulis kepada bapak-bapak karena kamu telah mengenal dia dari semula. Saudara berpikir belum sampai bapak-bapak, lihat anak muda. Aku menulis kepada orang-orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Berkata sudah ada kemenangan yang dialami oleh pengenalan akan Tuhan. Jadi bukan kalau hanya tahu tentang Tuhan, mungkin kita tetap sama, hanya tahu-tahu, itu dalam pikiran, itu kepintaran tahu. Tapi pengenalan akan Tuhan akan mengubahkan kita. Di mana kita tidak ditipu lagi oleh si jahat. Kita mengenal Yesus sudah membawa kemenangan kepada kita. Kita tidak terikat lagi. Berkata apa ayatnya yang kita baca tadi, anak-anak, dosamu sudah diampuni. Ada kemenangan dalam hidup kita. Hai orang-orang berkemenangan, tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Bisa lihat hasil-hasil keluar. Nah saya susah untuk pilih ayat-ayat pagi ini karena terlalu banyak. Dalam 1 Yohanes ini saja, mungkin karena waktu saya dalam 1 Yohanes ini saja. Ini kata kenal, ginosko itu alami sering. Ada lagi dalam pasal yang ketiga. Kita boleh baca dalam pasal yang ketiga ayat 24. Orang-orang yang memelihara perintah-perintahnya tinggal di dalam Elohim. Dan Elohim ada di dalam orang itu. Dengan ini kita tahu bahwa Elohim tinggal di dalam kita. Oleh roh yang telah dianugerahkan kepada kita. Saudara kata tahu ini sebenarnya adalah kata ginosko itu. Kita tahu, kita punya kesadaran bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Jalan hubungan. Hubungan itu artinya kenal saudara, bukan tahu. Ini bicarakan ada, dia bukan saja ada untuk kita, ada di mana-mana. Dia itu tinggal di dalam kita. Wow. Kadang-kadang kita sering lupakan ini saudara. Kita tahu kita orang Kristen, tapi kadang mungkin kita lupakan. Kita adalah orang yang paling spesial di dunia. Kita adalah orang yang paling hebat di dunia. Kita punya roh Tuhan di dalam kita. Jadi semakin kita mengenal dia, semakin kita akan apa saudara? Spirit led, dipimpin oleh roh. Akan ada hasil di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Tuhan. Kita tidak sama dengan dunia. Kita tidak hanya ikut kemana dunia pergi. Kita akan dipimpin oleh rohnya. Amin.
Kita bukan saja kenal Tuhan, kita menjadi satu dengan Dia dan Dia memimpin kita. Wow, ada kemenangan, ada dipimpin oleh Roh, ada hasil lagi saudara dalam pasal yang berikut, pasal yang keempat. Oh, pasal yang keempat ini salah satu pasal kesukaan saya saudara. Mulai dengan ayat yang ke-16. Kita telah mengenal, kita telah ginosko, artinya sudah alami dan percaya akan kasih Elohim kepada kita. Elohim adalah kasih. Siapa yang tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam Elohim dan Elohim di dalam dia. Kita bisa lanjut ayat berikut. Dalam hal inilah kasih itu disempurnakan. Supaya kita memiliki keyakinan pada hari penghakiman. Karena sebagaimana dia, demikian juga kita di dalam dunia ini. Saudara, orang yang hanya tahu tentang Tuhan akan susah mengerti ayat ini. Karena ayat ini berkata, sebagaimana Yesus itu sebagaimana kita. Karena Yesus sudah ambil dosa kita dan sudah berikan kebenarannya kepada kita. Kita juga jadi satu dengan Yesus. Kita saat ini benar, berani dihadapi Tuhan. Kita saat ini kalau ada hari penghakiman pun kita dipanggil ke tatanya Tuhan. Kita lakukannya dengan berani. Bukan takut-takut, oh dosaku berapa banyak, dosaku berapa banyak. No saudara, kita berani, kenapa? Karena sebagaimana Yesus, sebagaimana kita disempurnakan. Terima kebenaran, berani kepada hari penghakiman pun. Wow. Itu adalah hasil apa saudara? Hasil bukan hasil pengetahuan, hasil mengenal kasihnya. Berkata di sini kalau saudara masih takut kalau jangan Yesus datang lagi. Ya, jangan, saya belum siap. Kalau saudara masih merasa takut, artinya masih kurang mengenal pribadinya dan kasihnya yang luar biasa. Jadi apa yang kita pelajari pagi ini saudara? Kita boleh tahu tentang Tuhan tapi tidak cukup. Yang kita rindu adalah kenapa datang beribadah hari ini. Kita mau mengenal, mengalami pribadinya Tuhan. Diingatkan kembali, dia ada di dalam kita. Dan hasilnya apa? Kita akan lihat transformasi terjadi. Bukan saja pengetahuan, jadi kita kepala jadi lebih besar. No, hidup ditransformasikan menjadi seperti Yesus. Kita akan memiliki kemenangan oleh Yesus. Kita tinggalkan dosa. Kita hidup dalam kemenangan dengan firman-Nya, kebenarannya. Bukan saja sampai di situ, kita alami lebih lagi. Dipimpin Roh-Nya. Kita tidak sama seperti dunia. Ada hubungan dekat, intim dengan Dia. Dan kita akan jalan dalam boldness, keberanian. Kita tidak takut, kita tahu Yesus dan kita sudah jadi satu. Saya memandang saat ini orang-orang benar. Bukan karena perbuatanmu. Saya belum kenal saudara. Saya bahkan tidak bisa tahu saudara lakukan apa. Saya berani mengatakan itu karena firman Tuhan mengatakan itu. Karena kasih Tuhan, Dia sudah ambil dosamu dan memberikan kepadamu posisi bersama dengan Yesus. Benar-benar 100% benar. Membuat kita di dunia ini apa nih? Berani saudara. Berani mengenal Dia lebih dalam. Berani membawa kabar baik kepada orang lain. Haleluya. Haleluya. Saudara, perjalanan dengan Tuhan tidak pernah membosankan. Semakin hari semakin diubahkan. Mengenal pribadinya. Bahwa kita alami Dia menjadi seperti Dia. Haleluya. Saya mengundang tim worship boleh naik kembali. Haleluya. Yesus itu luar biasa. Yang percaya, yang mengenal Dia. Yang katakan ya Dia luar biasa. Tepuk tangan bagi Dia. Betul, Dia luar biasa. Kalau ada yang hari ini yang mengatakan Susan mungkin saat ini seperti masih sampai pengetahuan. Saudara. Saudara dengar firman, saudara beribadah, saudara baca firman Tuhan. Saudara lihat Yesus seperti apa. Ingat, jangan sampai di sini saja. Izinkan itu dalam hati. Amin. Kita datang bukan untuk hanya mendengar. Bukan itu masuk telinga, keluar telinga. No saudara.
Bukan saja sampai masuk telinga, ada di sini, tahu, oke saya tahu, saya pernah baca ayat itu. No, luar biasa anugerah Tuhan kepada kita. Dia tidak hanya minta kita jadi jemaat, umatnya, pengikutnya dari jauh-jauh. Dia datang memanggil kita untuk mengenal hubungan dengan dia. Alami dia. Buka hati dan alami kasihnya. Bagaimana ada tanda-tanda? Kalau saudara masih takut, jangan berpikir, sudah gagal. No, hari ini dia kasih kesempatan lebih lagi. Dia kasih kesempatan lebih lagi. Buka hati, mengenal kasihnya. Mengalami dia lebih lagi. Dia datang untuk menolongmu. Dia tidak memerintahkan sesuatu dari jauh. Dia datang, dia menolong kita untuk melakukannya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Ku pandang wajahmu. Saudara ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Tidak hanya tahu tentang dia. Tapi buka hati saat ini. Berjumpa dengan dia. Alami kasihnya. Alami kuasanya. Dia ada. Dia ada denganmu. Dia ada untukmu. Oh, terima kasih Yesus. Yes. Haleluya. Alami dia lebih lagi dan lebih lagi. Memandang dia. Dia bersenyum kepadamu. Dia anugerahkan berkat kepadamu. Dia mengasihimu. Dia memelukmu. Dosamu diampuni. Kebenaran sudah datang kepadamu. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan. Kami datang untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Haleluya. Mari kita menyembah. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat anugerah firman yang sudah Engkau sampaikan menjadi berkat bagi kami. Dan kami percaya kami sudah dibebaskan dan sudah diberikan anugerah yang terbaik daripada Engkau. Terima kasih Bapak, sebentar kami berikan persembahan yang terbaik karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Every anxious thought that's still my prayer is a heavy weight
Yesus, apapun yang terjadi, tetap ku percaya. Walau mujizat tak datang, imanku takkan goyah. Sekali ku percaya Yesus, selamanya ku percaya. Tidak akan ada penghukuman bagi setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Yesus, Kaulah penyembuh. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 28 November 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Jerry Ellen. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesus Hamasia, bless you. Hadirilah Christmas and Graduation School of Success SOS 2022 yang akan diadakan pada hari Kamis 1 Desember 2022 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Pastor Yusak Hadisiswantoro dan Pastor Gary Jordan. Saudara bisa mengakses melalui Zoom Meeting ID 83055200230 dengan passcode SOS. Yesus Hamasia, bless you. Ikutilah lomba pohon Natal terkeren YHS Indonesia dengan cara mengirimkan desain gambar pohon Natal baik 2 dimensi atau 3 dimensi. Judul unik untuk pohon Natal. Berikan deskripsi bahan-bahan yang digunakan. Ceritakan mengenai karya yang dibuat, filosofi atau alasan mendesain karya tersebut. Kirimkan karya saudara ke email sinodeyhssekretariat@gmail.com. Paling lambat tanggal 20 Desember 2022. Dapatkan hadiah uang tunai senilai Rp1 juta dan hadiah hiburan yang menarik lainnya. Karya yang terpilih akan dijadikan referensi pohon Natal di Gereja YHS tahun 2023. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp Sekretariat Sinode di 087 847 000 000. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode kris lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau ShopeePay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Saat ini, saudara juga dapat menunjukkan dukungan untuk tayangan kami saat sedang mengikuti live streaming dengan cara mengklik logo heart pada live chat. Pilih fasilitas super sticker atau super chat. Kemudian, tentukan nilai donasi yang ingin saudara bagikan. Jika live streaming telah berakhir, saudara dapat memberikan ucapan terima kasih dengan mengklik tombol thanks atau terima kasih dan membeli super thanks sebagai bentuk dukungan terhadap tayangan kami. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yesus Hamasia, bless you. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau akhiri ibadah dari penuh sukacita. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir
baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya sama-sama. Tuhan Yesus baik. Come on. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Percaya kita punya Tuhan yang sangat baik, amin. Yang percaya punya Tuhan yang baik, dapat lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus Tuhan. Haleluya. Woo. Mari bersama katakan, Yesus baik bagimu. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Sekali lagi. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Baik, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur, kami percaya bahwa kami tidak hanya mengenal Engkau, tetapi kami sudah tahu bahwa kami ini in Christ Tuhan. Bahwa kami dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat dari Bapa Yahweh menyertai Engkau. Percaya bahwa Yesus memberkati Engkau, memulihkan Engkau. Bahwa Engkau sudah in Christ. Jangan takut, sekali-kali jangan takut. Tuhan berkata bahwa Engkau dicintai, Engkau dikasih, Engkau diperkenan. Di dalam nama Yesus. Dalam minggu ini Engkau dipulihkan, Engkau diberkati. Keluargamu dipulihkan, pekerjaanmu dipulihkan, finansialmu dipulihkan. Di dalam nama Yesus yang sudah beri berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, ajarku mengerti saat ku tak melihat jalanmu. Ingatkan aku, hidup ini adalah milikmu. Yesus, ajarku berserah pada rencana dan kehendak-Mu. Apapun itu, aku tahu pasti yang terbaik.
Ku percaya Yesus, ku percaya Yesus. Apapun yang terjadi, tetap ku percaya. Walau mujizat tak datang, imanku takkan goyah. Sekali ku percaya Yesus, selamanya ku percaya. Yesus, ajarku mengerti saat ku tak melihat jalanmu. Ingatkan aku, hidup ini adalah milikmu. Ku percaya Yesus, ku percaya